Shalom, selamat sore bagi kita semua. Halo. Di sini saya bernama Emma Emanuel Sembiring dari tingkat 3 semester 5 Prodi Pak, di mana saya ingin melakukan tugas dari akhir saya, yaitu tentang bagaimana cara untuk merahayukan orang-orang. Yaitu yang pertama yaitu pastoral. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, bagaimanakah kabar kawan-kawan yang ada di depan saya ini? Puji Tuhan baik. Saudara Yogi. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimanakah persekutuan yang teman-teman lakukan di dalam satu minggu ini kepada Tuhan? Apakah persekutuannya itu baik atau tidak? Dan kalau nanti baik atau tidak, tolong berikan nanti penjelasannya atau alasannya. Kalau saya pribadi, persekutuan saya dengan Tuhan itu saya rasa tidak baik karena saya tetap berdoa, mengucap syukur, dan mengakui keberdosaan di hadapan Tuhan setiap pagi hingga malam. Namun untuk membaca firman, belajar firman, saya kurang untuk seminggu. Kalau dari saya, kalau yang tidak baiknya sih, saya dalam satu minggu itu bisa lupa dengan berfirman atau membaca firman Tuhan dan berdoa. Kalau yang baiknya sih saya sudah mengenal berdoa sama Tuhan kalau saya mau. Oke, mungkin dari persekutuan yang teman-teman lakukan di dalam satu minggu ini, mungkin itu persekutuannya bukan buruk, tetapi bisa kita perbaiki untuk minggu-minggu yang kedepannya. Teman-teman bisa melakukan bagaimana teman-teman pagi-pagi, teman-teman untuk berdoa dan mengucap syukur atas berkat Tuhan, yang dimana teman-teman masih diberikan napas kehidupan, masih diberikan untuk menghirup udara segar di pagi hari. Dan juga bagi teman-teman nantinya, ketika nanti teman-teman mau tidur ataupun mau istirahat pada malam hari, teman-teman bisa membuka sebagian dari kebenaran firman Tuhan agar teman-teman juga bisa melakukan perintah-perintah Tuhan dan mendengar dan melakukannya. Dan juga yang teman-teman lakukan itu setelah mendengarkan firman Tuhan, teman-teman bisa berdoa untuk mengakhiri dari aktivitas teman-teman yang teman-teman lakukan dalam satu hari. Dan teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang perlu ingin didoakan? Bagaimana untuk saudara Sani? Ya, untuk saya pribadi yang perlu didoakan itu paling utama itu adalah kesehatan dan pelayanan saya yang akhir-akhir ini terbengkalai. Yang selanjutnya itu ya doakan untuk perkuliahan saya. Dan untuk saudara Yogi? Kalau saya juga ada samanya kayak Mbak Sani, doa kesehatan, umur, yaitu sekolah, perkuliahan dan juga pelayanan orang tua. Oke, kita akan berdoa. Mari teman-teman lipat tangannya, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik yang berada di dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sampai pada hari ini Tuhan, kami tetap merasakan kasih sukacita yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, kami akan melakukan sebagian dari praktek rahayu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berikan kami perlindungan dan Engkau berikan penyertaan. Di mana Tuhan nanti mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Engkau yang menyertai praktek rahayu ini Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau berkati setiap pelayan dari teman-teman yang ada di depan saya Tuhan. Dan berkati juga Tuhan setiap studi maupun pekerjaannya Tuhan, Engkau tetap yang menyertai. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap praktek rahayu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke teman-teman, sekarang teman-teman saya ingin mulai lagi, yaitu tentang bagaimana cara menghayati, yaitu yang di dalam Kejadian 1 ayat 26. Di situ saya ingin bertanya kepada teman-teman, tetapi sebelum saya bertanya, saya meminta saudara Sani untuk membacakan Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, dari ayat Alkitab yaitu tentang Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Di sini menceritakan, yaitu saya baca kembali ya. Yaitu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari di sini bisa kita simpulkan, saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa di sini Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan itu Tuhan yang berkuasa di atas segala penciptaan yang dilakukan di bumi. Dia yang berkuasa karena Dia yang menciptakan kita. Dan juga teman-teman, di sini juga di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan kita, di mana Tuhan itu sangat mengasihi kita, Dia sangat mulia kepada kita. Karena kenapa bisa saya menyampaikan bahwa Tuhan itu mulia kepada kita? Karena Dia menciptakan kita istimewa dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya, di mana Tuhan menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan, yang dimana kita sama-sama memiliki mata, memiliki pengetahuan, memiliki akal budi dan pikiran kita sama dengan segambar dengan Tuhan. Itu yang apa? Lalu saya ingin bertanya kepada teman-teman, bagaimanakah tanggapan ataupun pemikiran teman-teman tentang siapa manusia dan siapa Allah di dalam ayat ini? Dan juga nanti saya sambungkan ke dalam Roma 3 ayat 23, tetapi yang saya buat pertama itu tentang Kejadian terlebih dahulu. Untuk saudara Sani, bagaimanakah Tuhan di dalam ayat ini, dan jelaskan juga nantinya siapa manusia yang dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Baiklah, terlebih dahulu saya menjelaskan mengenai siapa Allah menurut saya melalui firman ini. Menurut saya pribadi, Allah dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta, Maha Kuasa, dan selalu menyertai umat manusia. Yang kedua itu dikatakan tadi siapa manusia? Yeah. Siapa manusia menurut saya adalah ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Berarti bahwasanya kita itu diciptakan bukan hanya asal-asal diciptakan oleh Allah. Mengapa saya katakan begitu? Bahwa dikatakan kita diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah dan selalu disertai oleh Allah. Apapun perbuatan kita, apapun yang dikatakan oleh ayat ini, bahwa kita memiliki kuasa untuk menguasai bumi sebagai ciptaan Allah. Oke, untuk saudara Yogi, bagaimanakah tanggapan saudara Yogi di dalam ayat Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27? Siapakah Allah? Siapakah manusia? Tolong saudara Yogi jelaskan. Ya, dari sini saya mau menjelaskan bahwa Allah di dalam ayat Kejadian ini yaitu Allah yang menciptakan, Allah yang baik, Allah yang baik, Allah yang mengasihi. Dan kalau dari menciptakan manusia ke manusia, Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah, dan juga Tuhan menciptakan kita serupa dengan Allah, dan kita beda dengan tumbuhan ataupun hewan-hewan, karena kita ciptaan Tuhan serupa dengan Allah, kita bisa mencari nafkah dan sebagainya. Itulah yang bisa saya. Oke. Yang dari penjelasan yang kawan-kawan sampaikan juga, saya juga mengambil sebuah dari Alkitab yang lain, yaitu tentang dosa, yaitu Roma 3 ayat 23 yang mana ditulis, yaitu karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan pada saat dia di Taman Eden, dia mengikuti apa rayuan dari si iblis,
dan disitulah dia telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan di situ dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, maka dia itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan untuk teman-teman yang saya kasihi, saya ingin bertanya juga kepada teman-teman, di dalam ayat Alkitab ini bagaimanakah pernyataan atau siapakah manusia di dalam Roma 3 ayat yang ke-23? Bagaimana untuk saudara Sani? Kalau menurut saya pribadi memang benar seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, bahwasanya kita semua manusia telah berdosa. Bukan hanya kita, melainkan nenek moyang kita Adam dan Hawa telah melakukan dosa sebelumnya, telah menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Kalau untuk saudara Yogi, bagaimanakah manusia di dalam ayat ini? Dari sini saya lihat manusia jatuh di dalam dosa dan terpisah dan Tuhan Allah. Oke. Mungkin itu yang saudara Yogi mengerti, dan kita untuk itu saya menjelaskan, yaitu kesimpulan dari kedua ayat Alkitab itu di mana di dalam Kejadian itu menyatakan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan segala isi yang ada di bumi ini, Dia Maha Kuasa, dan Dia juga menciptakan kita sebagai manusia yang segambar dengan serupa dengan Tuhan. Tetapi di ayat Alkitab yang lain, seperti yang di dalam Roma 3 ayat 23, di situ dikatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan karena dia telah berbuat dosa. Di sini untuk teman-teman yang saya kasihi, saya untuk memberikan saran bagi teman-teman untuk kita menjadi orang-orang yang mungkin kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, tetapi di balik itu kita masih bisa memperbaikinya, di mana kita melakukan hal-hal yang baik, walaupun kita itu bukan patokan untuk kita masuk ke surga karena perbuatan kita, tetapi itu adalah salah satu untuk kita bisa berbuat baik dan kita untuk bisa masuk ke surga. Dan juga teman-teman, dan di dalam ini saya juga bertanya kepada teman-teman, yaitu apakah saudara atau saudari yang tetap percaya dengan teguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, meskipun ada masalah-masalah hidup seperti ekonomi, seperti keluarga atau masalah-masalah lain. Jika terjadi penganiayaan karena saudara percaya dan mengikuti Yesus, apakah saudara dan saudari tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan? Saya ingin bertanya kepada saudara Sani terlebih dahulu. Kalau saya sendiri, saya pribadi beranggapan bahwa karena saya telah percaya Yesus itu adalah Mesias yang telah mati di kayu salib untuk saya akan tetap percaya dan berpegang teguh. Walaupun banyak persoalan, pergumulan yang saya hadapi, saya akan tetap percaya bahwasanya Yesus adalah Sang Mesias. Oke. Benar yang dikatakan oleh saudara Sani, bahwa kita walaupun kita mengalami problema atau tantangan di dalam kita mengikuti Yesus, kita tetap percaya bahwa ketika kita berada dalam Dia dan ketika berserah kita kepada Dia, Dia akan tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Dan juga teman-teman, saya selanjutnya yaitu tentang bagaimana utus, yaitu di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 yang berbunyi dengan firman Tuhan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baik teman-teman, di sini di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di sini adalah sesuatu perintah yang disampaikan Tuhan kepada kita, yang dimana perintah yang disampaikan oleh Tuhan, kita disuruh untuk pergi dan kita juga disuruh untuk membaptis dan mengajar kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan juga teman-teman, di sini di dalam ayat ini ada 3 yang dilakukan, yang disuruh oleh Tuhan, yaitu yang pertama, pergilah dan baptislah mereka dan ajarlah mereka.
Maksudnya teman-teman, kita pergi untuk menjangkau orang-orang yang pertama-tama kita menjangkau orang yang terdekat kita terlebih dahulu. Lalu jika kita berhasil nantinya menerapkannya ke dalam teman-teman yang atau saudara yang ada di sekeliling kita, kita pergi untuk menjangkau orang-orang yang berada di luar jauh dalam kita, yaitu misalnya dari pelosok-pelosok kita atau ke Papua atau kemana yang belum mengenal Tuhan, kita pergi ke sana. Dan juga teman-teman, di sini kita diajak suruh untuk membaptis, di mana saya yakin teman-teman sekalian sudah dibaptis dan sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah dibaptis dan sudah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya juru selamat yang bisa membawa kita kepada hidup yang kekal? Bagaimana untuk saudara Sani? Untuk saya pribadi, saya sudah dibaptis dan apa tadi? Apakah saudara yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat? Saya sudah dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di saat saya kecil. Dan saya sudah menerima Kristus secara pribadi dan mengundang Yesus Kristus secara pribadi di saat saya dewasa di tahun 2019. Saya juga yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan jalan keselamatan untuk hidup yang kekal. Oke, untuk saudara Yogi, bagaimana tanggapan saudara Yogi? Nah, dari saya kalau saya juga sudah dibaptis dari kecil, dan baptis dewasa ataupun ngawan itu di tahun 2016 saya sudah diapakan dan saya untuk diapa dan saya akan yang kedua itu apa? Apakah saudara yakin bahwa Yesus dan sebagai juru selamat satu-satunya? Saya yakin dengan Yesus juru selamat satu-satunya karena saya sudah dikorbankan oleh Tuhan menebus dosa-dosa saya. Oke, baik teman-teman. Di mana teman-teman yang saya sampaikan tadi kepada teman-teman merasa bahwa teman-teman itu yakin dan percaya kepada Tuhan. Itulah sesuatu hal yang baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan juga teman-teman, saya juga ingin berkata kepada teman-teman, di mana teman-teman sudah yakin dan percaya di mana Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat kita, yang dimana dia menebus dosa kita, dia rela mati di kayu salib dan juga memberikan yang indah kepada kita. Dan juga teman-teman, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 ini, di sini dikatakan bahwa kita pergi dan baptis dan kita harus mengajar mereka yang belum mengenal Tuhan. Baik teman-teman, mungkin ini yang praktek rahayu yang bisa kita lakukan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri praktek rahayu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman lipat tangan dan tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur terhadap berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari Tuhan, di mana Tuhan kami sudah selesai melaksanakan praktek rahayu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan lewat apa yang kami dengar, apa yang kami ajar, apa yang kami bicarakan di tempat ini Tuhan dapat menjadi pedoman bagi kami pribadi lepas pribadi dan juga bagi teman-teman saya Tuhan yang ada di depan saya, dapat melakukan sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan praktik rahayu yang kami lakukan di tempat ini Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau lindungi kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau tetap melakukan penyertaan Tuhan dan pelayanan yang kami lakukan Tuhan, Engkau yang membimbing agar kami juga Tuhan dapat melakukan pelayanan yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami tutup praktek rahayu pada hari ini di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.